Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 67. Jadi, apakah dia bersedia bertemu denganku? Dia bilang dia akan mengunjungi perusahaan itu. Sepertinya dia telah dihubungi oleh begitu banyak penipu yang mengatakan mereka ingin memulai perusahaan penerbitan bersamanya. Jadi, dia ingin memastikan bahwa kamu benar-benar orang yang menjalankannya, sebuah perusahaan besar. Haha, benarkah? Jadi kapan dia datang ke sini? Dia bilang dia akan tiba di sini jam 2 siang besok. Itu bagus. Kamu juga harus tiba di sini jam 2 siang besok, oke? Baiklah, aku akan melakukannya. Apakah kamu punya informasi tentang dia? Seperti berapa umurnya? Saya tidak tahu banyak tentang dia, tapi sejauh yang saya tahu, dia lulus dari Universitas Wanita Ewa, dia seharusnya berusia akhir 40-an. Dia memiliki jaringan penjualan yang luas di industri penerbitan, dan dia memiliki pandangan yang tajam dalam memilih buku bagus untuk diterbitkan. Haha, begitu. Baiklah, sampai jumpa besok di kantorku. Gunho tertidur di kantornya setelah makan siang ketika Jae-sik datang bersama seorang wanita. Dia adalah presiden wanita yang dikenal memiliki tangan midas di bidang penerbitan, namanya adalah Jong Suk-sin. Dia tampak bangga dan cerdas. Dia masuk ke kantor dengan syal putih panjang di lehernya. Jae-sik memperkenalkannya pada Gunho. Dia adalah presiden Kimbux sebelumnya. Ini adalah presiden Gunho Go dari GH Mobile di sini. Dia pertama-tama menawarkan tangannya kepada Gunho untuk berjabat tangan. Saya Jong Suk-sin. Senang bertemu dengan Anda. Saya Gunho Go. Silakan duduk. Jong Suk duduk di kursi. Saya terkejut 2 kali sejak saya datang ke perusahaan ini. Awalnya saya terkejut dengan besarnya perusahaan ini. Saya sebenarnya berharap melihat sebuah pabrik dengan beberapa puluh pekerja, tetapi ada 250 pekerja di perusahaan ini. Kedua, saya terkejut karena presiden perusahaan besar ini masih sangat muda. Ketika saya mendengar bahwa presiden sebuah perusahaan manufaktur tertarik untuk memulai sebuah perusahaan penerbitan, saya berharap bertemu dengan seorang lelaki tua. Gunho mengambil buku yang ditulis oleh Profesor Jin Wang, Tren Ekonomi di Tiongkok untuk Abad 21 dan menunjukkannya kepada Jong Suk. Seorang teman saya di Tiongkok menulis buku ini. Saya ingin menerbitkan buku ini di Korea. Wanita itu bertanya-tanya. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda hanya ingin menerbitkan buku ini, daripada memulai perusahaan penerbitan? Tentu saja tidak. Saya ingin menerbitkan buku-buku, yang merupakan buku terlaris di Amazon.com, dimulai dari buku ini di sini. Saya dengar Anda memiliki pandangan yang tajam dalam mengenali buku-buku bagus. Karena Anda menjalankan perusahaan besar, saya kira Anda memiliki cukup dana untuk berinvestasi. Berapa banyak yang ingin Anda investasikan di perusahaan penerbitan? Menurutmu berapa banyak yang cukup? Diperlukan waktu beberapa bulan untuk menerbitkan sebuah buku, dan Anda harus membayar biaya termasuk tenaga kerja sampai saat itu. Anda dapat berasumsi bahwa dibutuhkan setidaknya 300 juta won sampai sebuah perusahaan penerbitan mulai menghasilkan pendapatan yang cukup untuk bisa mandiri, 300 juta won. Oke. Dengan gaji berapa kamu akan senang bekerja denganku dalam menjalankan perusahaan penerbitan? Saya tidak ingat pernah memberitahu Anda bahwa saya akan bekerja sama dengan Anda dalam menjalankan bisnis penerbitan. Saya datang ke sini hanya karena penasaran karena saya sedang mengambil cuti kerja, dan saya mendengar seseorang di industri manufaktur tertarik dengan penerbitan industri. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis penerbitan, tetapi Anda sudah lama berkecimpung di bidang penerbitan, dan Anda memiliki pengalaman yang luas serta kebijaksanaan dalam memilih buku. Saya akan mengurus dana yang diperlukan. Maukah Anda bekerja dengan saya dan memulai perusahaan penerbitan? Saya punya beberapa syarat. Apakah mereka? Pertama, saya tidak ingin ikut campur dalam menjalankan perusahaan penerbitan. Itu bisa kulakukan. Aku tidak bisa ikut campur dalam hal yang aku tidak tahu. Terlebih lagi, aku tidak punya waktu atau tenaga untuk melakukannya karena aku punya perusahaan lain yang harus aku jalankan. Itu sebabnya aku menolak banyak tawaran untuk bekerja sama dalam menjalankan perusahaan penerbitan. Aku tahu kamu tidak akan ikut campur dalam bisnis penerbitan karena kamu memiliki perusahaan manufaktur yang dijalankan.
Apakah ada syarat kedua? Saya ingin memiliki opsi saham selain gaji. Alasan utama mengapa saya keluar dari Kimbooks adalah karena saya tidak dapat mencapai kesepakatan dengan presidennya mengenai opsi saham. Saya ingin 10%. Gunho menggelengkan kepalanya. Saya mempunyai sebuah perusahaan di Tiongkok, dan saya memberikan opsi saham sebesar 5%. Saya tidak bisa memberi Anda lebih dari itu. Saya harus menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perusahaan saya. Selain itu, bisnis penerbitan mengharuskan saya untuk mengambil risiko tinggi, risiko kegagalan, dan bisnis tersebut bukanlah jenis bisnis yang akan menghasilkan pendapatan besar. Oke, kalau begitu saya akan mengambil gaji ditambah 5% opsi saham. Baiklah, aku akan memberimu itu. Namun, aku punya beberapa syarat juga. Saya mendengarkan. Saya ingin Anda membiarkan Tuan Jae Sik-moon mengelola departemen editorial. Tuan Jae Sik-moon, tentu saja, saya ingin sekali bekerja dengannya. Dia pernah bekerja di industri penerbitan, dan dia juga seorang penulis novel berdurasi penuh pemenang penghargaan. Dia memiliki pengalaman kerja yang luas dalam pengeditan juga. Kedua, saya kenal 3 orang di sebuah perusahaan desain di Seoul. Saya ingin Anda mempekerjakan mereka. Saya dapat memberi mereka kesempatan untuk melakukan wawancara dengan saya. Saya perlu menemui mereka terlebih dahulu sebelum saya dapat memberitahu Anda apakah saya akan mempekerjakan mereka atau tidak. Namun, karena Anda merekomendasikan mereka, saya akan melihat kualifikasi mereka dengan baik. Saya akan memberi Anda telepon kantor yang terletak dekat dengan stasiun Gangnam di Seoul. Tentu, telepon kantor saja sudah cukup sampai perusahaan menjadi stabil. Modal perusahaan adalah 300 juta won, dan nama perusahaannya adalah GH Media. Kami akan mendaftarkan Gunho Go dan Jong Suk Shin sebagai direktur perusahaan. Untuk dokumen apapun yang kami perlukan dari Anda untuk mendaftarkan nama Anda sebagai direktur perusahaan, Anda akan dihubungi oleh Manger Seong Il Kang dari GH Development di Seoul. Kedengarannya bagus. Ketika Jong Suk dan Jae Sik keluar dari kantor Gunho, Jong Suk bertanya, apa pekerjaan ayah Presiden Go? Presiden Go adalah orang yang sukses karena usahanya sendiri. Wow, tapi dia masih sangat muda. Dia sedang membangun pabrik lain saat ini, mereka akan segera pindah ke lokasi itu. Pabrik baru tersebut berada di kota Jiksan, dia sedang membangun pabrik yang sangat canggih di lahan seluas 5.000 pyung di sana. 5.000 pyung, wow, dia orang yang luar biasa. Aku tidak mengerti kenapa dia ingin memiliki perusahaan penerbitan kecil. Kenapa tidak? Dia mungkin sangat menyukainya. Gunho menelepon ke kantornya di Seoul. GH Development. Ji Yang Jong mengangkat telepon. Bagaimana kabar perusahaan desain sebelah? Belum ada yang berubah, Pak. Kantor masih tutup sementara. Kamu bilang kamu kenal baik orang yang bekerja di perusahaan itu, kan? Ya. Orang yang dekat dengan saya adalah pemimpin tim desain mereka. Bisakah kamu menyuruhnya datang ke kantor? Katakan padanya bahwa aku akan mengakuisisi perusahaan desain itu. Tuan, apakah Anda akan membeli perusahaan desain itu? Ya, saya akan tiba di sana pada siang hari ini. Katakan padanya bahwa saya ingin bertemu dengannya pada siang hari jika dia tidak memiliki pertunangan sebelumnya. Tentu, aku akan memberitahunya. Gunho pergi ke kantornya di Gangnam, Seoul. GH Development. Lampu di kantor sebelah menyala. Tampaknya para pekerja dari perusahaan desain datang ke kantor. Gunho memasuki perusahaan desain di sebelahnya bersama Ji Yang. 3 orang yang sedang duduk di kursi berdiri ketika mereka melihat Gunho masuk ke kantor. Ji Yang menunjuk wanita yang tampaknya paling tua di antara 3 orang. Ini adalah pemimpin tim dari tim desain. Saya Gunho Go. Saya Min Suk Oh. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda, Tuan. Min Suk sepertinya adalah orang yang pemalu. Siapa presiden perusahaan ini? Perusahaan kami bukan perusahaan terdaftar. Manajer yang berhenti dari pekerjaannya mendaftarkan bisnisnya sebagai kepemilikan perseorangan. Dan kami hanya bekerja sama dengannya. Apa sifat bisnisnya? Kami kebanyakan mendesain untuk buku. Kami juga mengerjakan desain untuk berbagai hal seperti kartu nama, pamflet, spanduk, papan tanda, dan lain-lain. Kalian bertiga bekerja di tim desain. Tidak, wanita di sana, dia yang menangani pekerjaan administrasi. Seorang wanita berkacamata menganggukkan kepalanya ke arah Gunho.
Berapa uang jaminan untuk telepon kantor ini? Uang jaminan adalah 20 juta won dengan sewa bulanan sebesar 1,6 juta won. Kami terlambat 3 bulan dari sewa kami. Kami berusia 7 tahun ketika memulai bisnis ini dan kami semua berkontribusi pada uang jaminan, dan ketika manajer berhenti dari pekerjaan, dia mengambil bagiannya dari itu. Jadi, bisnisnya sekarang terdaftar atas nama Anda, Nona Min Suk Oh. Ya, itu benar. Saya akan membeli bisnis ini, dan saya akan membuka perusahaan penerbitan di sini. Mengapa Anda semua tidak bergabung dengan perusahaan penerbitan baru? Perusahaan penerbitan. Kami dengan senang hati ingin bekerja untuk Anda, Tuan. Nona Ji Yang Jong, bisakah Anda meminta manajer Kang untuk datang ke kantor ini? Manajer Kang datang ke kantor dari sebelah. Manajer Kang, saya berencana mendirikan perusahaan penerbitan. Berapa banyak yang kita miliki di rekening Bank GH Development kita? Saat ini kami memiliki 340 juta won. Manajer Kang, tolong siapkan semua dokumen untuk membentuk perusahaan penerbitan. Modalnya akan 300 juta won. Direktur perusahaan adalah Gun Hogo, saya sendiri dan orang lain bernama Jong Suk Sin. Pemegang saham tunggal yang memiliki 100% perusahaannya adalah Gun Hogo, dan presidennya adalah Jong Suk Sin. Semua orang di kantor bertanya-tanya siapa Jong Suk Sin. Jong Suk Sin. Siapa Jong Suk Sin? Dia dikenal memiliki peran midas di industri penerbitan. Dia adalah mantan Presiden Kim Books. Oh, aku kenal dia. Ketiga wanita dari perusahaan desain itu tercengang sekaligus. Jadi, begitu Anda membuka perusahaan penerbitan di kantor telep ini, Jong Suk Sin akan bergabung dengan Anda sebagai presiden. Ya, itu benar. Wow. Ketiga wanita itu bertepuk tangan. Pemimpin tim desain, Min Suk Oh tiba-tiba terlihat khawatir. Ada banyak sekali desainer yang sangat kompeten di bidang penerbitan. Akankah Nona Jong Suk Sin bersedia bekerja dengan kami? Itu adalah salah satu syarat yang saya perlukan ketika saya bernegosiasi dengan Nona Jong Suk Sin dalam membentuk perusahaan penerbitan. Saya memintanya untuk mempekerjakan Anda semua. Dia masih akan berbicara dengan Anda semua sebagai wawancara, namun, dia akan melakukannya kemungkinan besar mempekerjakan kalian semua kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi. Terima kasih. Apakah meja di sana itu digunakan oleh manajer yang keluar dari perusahaan? Ya, setelah Jong Suk Sin tiba, biarkan dia menggunakan meja itu. Selain itu, pemimpin redaksi akan bergabung, Anda bertanya dengan baik. Seorang pemimpin redaksi, ya. Dia adalah penulis novel berdurasi penuh pemenang penghargaan. Dia akan bergabung dengan kami di perusahaan penerbitan kami. Oh, tahukah Anda? Biarkan pemimpin redaksi menggunakan meja itu, omong-omong, namanya Jae Sikmun. Kami akan membelikan meja baru untuk Nona Jong Suk Sin. Manajer Kang, tolong berikan dia meja kayu paling mewah. Ya Pak, Manajer Kang menjawab sambil menuliskan satu hal lagi untuk ditambahkan ke daftar tugasnya. Gun Ho bertanya kepada pemimpin tim desain. Min Suk Oh, apakah kantor akan memiliki cukup ruang untuk bekerja meski dengan meja tambahan? Seharusnya tidak apa-apa. Dulu ada 7 orang yang bekerja di sini. Gun Ho mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada manajer Kang. Ini adalah nomor telepon Nona Jong Suk Sin yang akan bergabung dengan kami sebagai presiden perusahaan penerbitan. Anda dapat menghubunginya di nomor ini untuk pendaftaran perusahaan dan dokumen lain yang diperlukan. Ya Pak, dan setelah perusahaan penerbitan didirikan, bayar uang jaminan dan saldo terutang untuk sewa. Anda dapat menyerahkan rekening bank perusahaan dan semua tanda terima untuk biaya yang akan Anda keluarkan sampai saat itu untuk perusahaan itu kepada Nona Jong Suk Sin. Ya Pak, orang-orang di sini mungkin belum terbiasa memulai dan menjalankan perusahaan terdaftar. Anda dapat membantu mereka jika mereka memiliki pertanyaan atau kekhawatiran. Haha, jangan khawatir, Tuan. Manajer Kang berkata sambil menyelipkan kertas berisi nomor telepon mes Jong Suk Sin ke dalam sakunya. Ketiga pekerja di perusahaan desain telah diselamatkan oleh Gun Ho, mereka hampir kehilangan pekerjaan karena situasi keuangan perusahaan mereka. Selain itu, mereka akan mendapatkan kembali dana mereka yang telah mereka sumbangkan untuk membayar uang jaminan kantor mereka. Hal yang paling mengejutkan adalah mereka akan bekerja sama dengan sosok legendaris di industri penerbitan. Jong Suk Sin.
Gunho menerima telepon dari Min Hyuk di Tiongkok. Orang-orang dari More Investment tiba di sini. Mereka sedang melakukan tur ke pabrik sekarang. Benarkah? Tolong jaga mereka baik-baik. Mereka lebih teliti dari yang saya harapkan, dan mereka mengajukan banyak pertanyaan. Terutama, mereka tampaknya sangat tertarik dengan pelanggan kami. Sepertinya mereka tahu apa yang mereka lakukan. Oh, saya berbicara dengan presiden perusahaan pembuat jendela kemarin. Dia mengatakan bahwa wakil wali kota Sekang Li telah ditugaskan ke Shanghai. Benarkah? Apakah dia memberitahumu posisi apa yang dia ambil? Dia akan bekerja sebagai direktur Biro Urusan Kebudayaan. Oh, begitu. Sepertinya sekarang kamu tidak punya masalah bahasa saat berbicara dengan orang China. Aku tidak bisa bersaing denganmu, Gunho yang kuliah di China. Gunho sedikit tersenyum saat mengetahui bahwa Sekang Li telah dipromosikan dan ditugaskan ke Shanghai. Jin Wang benar tentang hal itu. Ketika Gunho kembali ke kota Asan, dia memanggil Jae-sik. Kemasi barang-barangmu. Aku suka di sini. Orang-orang seharusnya bekerja dalam posisi yang bisa memanfaatkan bakat mereka secara maksimal. Anda tidak termasuk dalam posisi penjaga keamanan. Anda bisa melakukan lebih baik dari itu. Aku tidak punya tempat tinggal di Seoul. Saya akan memberi Anda onerumtel di sana. Kantor tempat Anda akan bekerja terletak di Gangnam. Lokasinya nyaman, dekat dengan stasiun Gangnam. Begitu Anda sampai di sana, Anda akan bekerja dengan 3 pekerja. Desain, Mes. Jong Suk Sin akan segera bergabung dengan Anda sebagai presiden setelah proses pembentukan perusahaan selesai. Terima kasih telah memberiku tempat tinggal di Seoul. Jadi, kamu akan bekerja dengan 4 wanita, kamu akan menjadi satu-satunya pekerja laki-laki di sana. Aku iri padamu. Begitu dia kembali ke kota Asan, Gunho memanggil auditor internal. Kami akan kedatangan tamu minggu depan dari Seoul. Dia adalah manajer cabang bank yang pernah bekerja dengan saya. Ah, benarkah? Tolong siapkan penilaian asli pabrik ini dan salinannya. Iya Pak. Kami juga punya penilaian yang lama, 4 tahun. Saya akan siapkan juga. Gunho menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Auditor membungkuk kepada Gunho sebelum dia meninggalkan kantor. Gunho melihat senyumnya saat itu. Auditor sudah lama bekerja di bank sebelum berganti karir. Sepertinya dia sudah mendapat firasat tentang apa yang coba dilakukan Gunho dengan manajer cabang bank yang akan mengunjungi perusahaan minggu depan. Dia menangkapnya dengan sangat cepat. Gunho mengambil koran ekonomi. Saat Gunho sedang membaca koran dengan secangkir kopi, dia menerima telepon dari Jepang. Itu adalah pemilik restoran Korea di Akasaka. Ji Yeon Choi. Presiden Go, ini saya, Ji Yeon Choi dari Akasaka. Oh, Nona Ji Yeon Choi. Apakah Anda sempat berbicara dengan Mama San Segawa Jongko? Ya, saya lakukan. Apa yang dia katakan? Dia bilang Moriaiko menemukan sponsor yang bagus. Ada banyak pengusaha terhormat di Jepang, bukan? Benar, tapi kebanyakan pengusaha Jepang yang datang ke bar itu sudah tua. Kurasa Moriaiko menyukaimu karena kamu masih muda, berusia 30-an. Benarkah? Haha. Mama San mengatakan bahwa sebuah kondominium bagus di Shibuya mulai dipasarkan dan dia merekomendasikannya untukmu. Kondominium itu terletak di Daikanyama, Shibuya, Tokyo. Dekat dengan stasiun kereta bawah tanah juga. Berapa harganya? Yah, menurutku Mama San menjadi serakah dan dia menginginkan kondominium berukuran 85 meter persegi. Aku menyuruhnya untuk mencari kondominium yang berukuran 50 meter persegi tetapi dia terus bersikeras 85 meter persegi. Apakah di Korea 25 pyung? Ya, benar. Mereka bilang, mereka punya nenek di kota Sapporo dan mereka ingin membawanya ke sini. Kamu harus memberitahuku bagaimana kamu ingin menanganinya. Berapa yang kamu katakan? Kondominium di Tokyo mahal. Mereka menyebut kondominium sebagai rumah mewah, dan harganya hampir sama dengan harga kondominium di Gangnam, Seoul. Kamu harus melihat sendiri kondominiumnya terlebih dahulu sebelum membelinya. Kenapa kamu tidak datang ke Jepang? Baiklah, aku akan segera datang ke Jepang. Setelah menutup telepon dengan pemilik restoran, Gunho berkata pada dirinya sendiri. Wow, menata rambutnya akan menghabiskan banyak uang. Sepertinya aku harus mengeluarkan sekitar 1 miliar won. Gunho akan menghabiskan 1 miliar won.
Namun, Morihiko yang merupakan geisha paling terkenal di Jepang akan membantunya menghasilkan puluhan miliar won di masa depan. Mereka berdua bahkan tidak bisa membayangkan hal seperti itu akan terjadi pada mereka. Min Hyuk menelepon Gun Ho dari Tiongkok. Dia bilang dia menemukan pelanggan baru. Wow, kamu baik sekali, Min Hyuk. Bagaimana kamu mendapatkan pelanggan? Saya kira ini semua tentang jaringan. Salah satu teman saya yang merupakan senior saya ketika kami masih kuliah, mengambil posisi di kantor cabang Tiongkok. Dia bekerja di sebuah perusahaan besar. Oh, teman kuliahmu? Iya, dari Universitas Myongji. Kami berbeda jurusan tapi aku bertemu dengannya di klub aktivitas saat kuliah. Begitu, apakah kamu juga mendapat gambar produk darinya? Ya, saya lakukan. Kalau begitu buatkan cetakannya dulu. Apa mereka bilang akan membayar cetakannya? Ya, katanya setelah kita menyelesaikan cetakannya, kirimkan fakturnya kepada mereka. Itu bagus. Perusahaan besar biasanya adalah pria terhormat. Berapa banyak pesanan yang akan mereka lakukan? 50 juta won per bulan. Kalau begitu, jumlahnya akan menjadi 600 juta won per tahun. Saya ingin mengirimkan gambar produknya ke GH Mobile. Kenapa di sini? Saya rasa saya tidak bisa mengandalkan pekerja di sini. Saya tidak ingin membuat produk cacat. Jadi saya ingin meminta pusat penelitian di GH Mobile untuk membuatkan cetakannya untuk kami. Saya minta maaf untuk menanyakan hal ini kepada Anda, tetapi bisakah Anda menelepon kepala pusat penelitian? Dan suruh dia membuat cetakan untuk GH Parts Company di China mengacu pada gambar produk yang akan mereka kirimkan, dan juga bertanya mereka untuk mengetahui jenis bahan baku apa yang perlu digunakan untuk produk tersebut. Tidak sulit untuk bertanya padanya. Saya akan menelepon. Anda bisa berbicara dengan Jong Suk untuk detailnya. Bagaimana kabar Jong Suk di sana? Dia membangun kehadiran yang kuat di pabrik ini. Dia sangat sosial dan bergaul dengan semua orang di sini. Terlebih lagi, dia sangat pandai dalam apa yang dia lakukan. Haha, aku tahu dia akan baik-baik saja di sana. Saat pertama kali dia bekerja di sana, dia banyak mengeluh tentang pekerjaannya. Di sana kepadaku. Oh, benarkah? Seperti apa? Dia mengatakan orang-orang di departemen produksi mengabaikannya hanya karena dia bergabung dengan perusahaan karena Anda mengizinkannya masuk. Benarkah? Aku tidak mengetahuinya. Dia tidak menyebutkan apapun kepadaku. Jadi, aku menyuruhnya untuk tinggal di sana selama 3 bulan saja karena tidak ada tempat di mana dia tidak bisa beradaptasi. Kamu akan lihat, dia akan segera memerintah pabrik. Dia sosial dan kerajaan. Dia akan segera mendapatkan banyak pengikut. Gun Ho merasa bangga pada Jong Suk seperti saudara kandungnya. Setelah menutup telepon dengan Min Hyuk, Gun Ho memikirkan Min Hyuk. Dia kuliah di perguruan tinggi bagus di Seoul, dan itu membantu bisnisnya. Saya membuat keputusan yang tepat dengan memberinya opsi saham. Itu sebabnya dia berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak bisnis untuk perusahaannya. Gun Ho bahkan tidak lulus dari perguruan tinggi berperingkat rendah di suatu provinsi, tetapi lulus dari perguruan tinggi cyber. Dan dia tidak dapat menemukan pekerjaan kantoran dengan gelar sarjananya. Banyak perusahaan tidak mengakui gelar dari Cyber College sebagai gelar sarjana. Jadi, dia harus bekerja di bidang produksi sebagai buruh pabrik. Namun, Min Hyuk Kim memiliki jalan yang berbeda dengan Gun Ho. Min Hyuk bagus ketika kami masih di sekolah menengah. Dia mendapat peringkat tinggi di kelasku. Ketika mereka di sekolah menengah, Min Hyuk melakukannya dengan baik. Ia memang tidak berada di peringkat tertinggi seperti Won Chul Jo yang lulus ke AIST atau Byung Chul Wang yang kuliah di salah satu universitas ternama, namun Min Hyuk adalah anak pintar dengan nilai bagus. Dia bisa saja diterima di universitas yang lebih baik daripada Universitas Myongji tempat dia lulus, jika bukan karena ayahnya. Ketika dia duduk di bangku SMA, ayahnya mengalami kecelakaan mobil. Ayahnya adalah seorang sopir bus saat itu. Min Hyuk saat itu belum bisa sepenuhnya fokus belajar karena keluarganya kesulitan saat itu. Jadi dia mendaftar ke Universitas Myongji agar bisa diterima dengan aman. Setelah lulus kuliah, Min Hyuk mencoba mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar untuk sementara waktu. Ketika dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran di sebuah perusahaan besar, dia mengambil posisi di bagian penjaminan mutu di sebuah pabrik yang berlokasi di sebuah provinsi.
Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.